kalau wajah Mbak Sum terlihat aneh. Seluruh wajahnya menghitam dan kondisi matanya melotot. Tidak cuma itu, bagian tubuhnya yang lain juga tidak kalah hitam. Ada luka semacam melepuh dan juga dipenuhi nanah. Hari mulai petang. Salah seorang teman, yaitu Adi, tiba-tiba menanyakan mengapa Rian tidak pulang. Melihat hari sudah mendekati maghrib, Rian pun bingung. Tidak biasanya Adi dan teman-teman lainnya menyuruhnya untuk pulang di saat maghrib. Rian yang memang tiap bermain selalu ke desa tetangga, sebuah desa yang terletak di sebelah timur dari desanya tinggal. Jalanan yang belum diaspal, yang ketika bersepeda harus merasakan geranjalnya batu kerikil desa yang hanya terpisah oleh sungai dan pemakaman. Menurutnya ini aneh. Tidak biasanya jam sore seperti ini rumah warga sudah tutup. Bahkan beberapa rumah sudah mematikan lampu teras. Pos kamling yang biasanya ramai diisi oleh bapak-bapak yang merupi kini kosong. Sambil tetap mengayuh sepedanya, Rian memperhatikan rumah-rumah warga. Tanpa disadari, Rian sudah keluar desa dan memasuki jembatan yang di bawahnya dialiri sungai. Di sana, Rian melihat siluet seseorang dari kejauhan yang seperti hendak mau menyeberang jembatan. Tetapi orang itu hanya diam dan mungkin sedang menunggunya, pikir Rian. Karena jembatannya sempit dan tidak bisa dilalui untuk 2 jalur. Begitu sesampainya di jembatan, Rian melihat dengan jelas siapa yang berdiri di sana. Rupanya Mbak Sum. Semua orang tahu siapa Mbak Sum. Beliau adalah warga desa tetangga yang sehari-harinya berjualan pecel. Tidak ada pecel seenak buatan Mbak Sum. Itulah kenapa Mbak Sum sangat terkenal. Begitu berpapasan, Rian menyapa Mbak Sum. "Monggo." Tapi Mbak Sum tidak menjawab salamnya. Hanya berdiri, tatapan matanya kosong, melihat jalan menuju pemakaman. Mungkin Mbak Sum tidak mendengar salam darinya, pikir Rian. Sembari melanjutkan perjalanan masuk ke jalur pemakaman. Di jalur pemakaman itu, Rian merasa aneh karena biasanya banyak orang yang melalui jalur tersebut. Rian berusaha untuk tidak berpikir yang aneh-aneh sambil masuk ke pemakaman dan tidak lupa untuk mengucapkan salam. Gemerincing rantai sepeda Rian terdengar. Seketika perasaannya berubah menjadi tidak enak. Namun apes, rantai sepedanya pun lepas. Rian mengumpat keras-keras. Seketika sadar bahwa dia mengumpat di pemakaman dan perasaannya semakin tidak enak. Rian pun buru-buru memperbaiki rantai sepedanya sambil melihat ke depan dan belakang yang masih juga belum ada orang yang lewat. Kalau saja itu bukan sepeda satu-satunya, mungkin sudah ditinggal, pikir Rian. Di sela saat memasang rantai sepedanya, terdengar seperti suara burung. Sambil melihat ke sekitar, semakin lama suaranya semakin terdengar jelas. Pemakaman yang wilayahnya terpisah dari jalan utama oleh tembok setinggi dada orang dewasa dapat terlihat rentetan batu nisan dari pohon Kamboja di sampingnya. Tiba-tiba ada yang menarik perhatiannya. Seperti di balik salah satu pohon Kamboja ada yang sedang mengintip melihatnya. Rian yang menyipitkan matanya berusaha memperhatikan sebelum seseorang menggertak bahunya dari belakang, membuat Rian kaget hingga berjingkat. Tapi setelah mengetahui ada orang lain, perasaannya sedikit lebih lega. Beliau ternyata adalah Pak Iman, juru penjaga makam yang rumahnya tepat di gerbang masuk makam desa Rian tinggal. Ia pun menanyakan apa yang sedang Rian lakukan di waktu maghrib seperti ini. Pak Iman memperhatikan sekeliling dengan mimik wajah yang panik, lalu membantu Rian memperbaiki rantai sepedanya. Sementara Rian kembali menengok ke arah pohon Kamboja tadi, tanpa ada siapapun di baliknya. Begitu rantai sudah terpasang, dengan nada yang tergopoh-gopoh,
Pak Iman menyuruh Rian untuk cepat pulang dan langsung membersihkan badan. Ia juga berpesan kepada Rian untuk tidak keluar rumah saat maghrib. Rian pun dengan cepat mengayuh sepedanya untuk pulang. Sementara Pak Iman pergi lagi dengan senter tua di tangannya. Itulah pengalaman paling mengerikan yang pertama kali Rian rasakan saat melewati pemakaman desa. Namun itu masih awalnya. 1 minggu setelah kejadian itu, Rian bertemu Adi di gor yang biasa digunakan untuk olahraga. Rian yang basa-basi sambil minum dan mengobrol tiba-tiba teringat kejadian petang itu. Rian pun menceritakan semua kejadiannya, mulai dari rumah warga hingga di pemakaman. Awalnya Adi tidak tertarik dengan cerita Rian mengenai rumah yang terkunci dan sosok di balik pepohonan Kamboja. Sampai akhirnya Rian menceritakan kalau dia bertemu Mbak Sum di jembatan di atas aliran sungai antar desa. Seketika wajah Adi tampak pucat dan melihat Rian dengan tatapan ngeri. Adi tidak mengatakan apa-apa, yang kemudian pamit karena dia harus kembali ke sekolah. Sesampainya di rumah, Ibu Rian bilang bahwa hari ini tidak masak. Yang kemudian Rian mengusulkan untuk membeli pecel dari Mbak Su. Ibu Rian hanya melihat Rian dengan tatapan bingung dan bertanya apakah dia tidak tahu. Rian pun menjawab, "Tahu apa?" Lalu ibunya mengatakan bahwa Mbak Sum sudah meninggal 1 bulan yang lalu. Rian pun terkejut dan masih tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Hingga teringat kejadian ketika ia bertemu Mbak Sum seminggu yang lalu. Rian pun memastikan kembali akan apa yang telah ia dengar dari ibunya. Ibunya hanya menjawab kalau memang benar adanya, karena ibunya juga belum lama ini melayat ke sana. Seketika ibunya merasa ada yang aneh di waktu pemakaman. Rian bertanya ada apa, namun ibunya tidak mau memberitahu. Menurutnya pamali apabila membicarakan kematian seseorang. Di rumah Rian tidak mendapatkan informasi apapun karena baik ayah dan ibunya tidak ingin membicarakannya. Kemudian Rian teringat akan Adi. Dia pasti tahu apa yang terjadi. Dan kemudian ia pun mencari Adi yang akhirnya bertemu di lapangan. Adi terlihat sedang bermain bola bersama yang lain, diikuti Rian yang juga ikut bermain. Selesainya mereka bermain, Rian kembali menanyakan soal Mbak Sum. Adi dan teman-teman lainnya hanya terdiam, tanpa ada satupun dari mereka yang mau cerita. Hingga waktu sudah petang, mereka pun kembali pulang. Suatu hari, Rian berkumpul bersama Adi dan teman lainnya, menghabiskan waktu banyak untuk mengobrol. Hingga Adi kemudian mengatakan sesuatu. Adi mengatakan, apakah Rian masih penasaran mengapa Adi tidak pernah ingin membicarakan Mbak Sum? Tanya Adi. Rian pun kaget. Dia yang awalnya sudah tidak tertarik lagi dan yakin kalau ia salah lihat pada waktu itu di jembatan. Namun, pertanyaan Adi terlalu menggiurkan untuk ditolak. Rian pun mengatakan iya, bahwa Rian masih tertarik. Adi pun berkata bahwa Mbak Sum sudah menjadi pocong. Mendengar hal itu, sontak Rian pun kaget. Rian pun tidak percaya. Hingga Adi pun akhirnya bercerita kalau 40 hari setelah kematian Mbak Sum, desanya diteror oleh pocong yang menyerupai wujud Mbak Sum. Rian hanya diam dan mendengarkan Adi yang menceritakan semua informasi dan pengalaman warga kampungnya yang dihebohkan dengan teror pocong selepas maghrib yang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Adi yang terlihat takut terdengar dari suaranya yang agak pelan, seolah-olah apa yang ia ceritakan ini akan mengejarnya kalau ia cerita ke seseorang. Singkatnya, Adi bercerita kalau sebelum Mbak Sum meninggal, beliau sempat sakit keras, namun tidak mengetahui detailnya karena tidak ikut menjenguk, dan hanya ibu-ibu atau tetangga sekitar saja yang menjenguknya. Adi juga mendengar cerita
kalau Mbak Sum disantet. Cerita ini ia dengar dari Bu Mi, tetangga Mbak Sum sendiri yang kebetulan punya warung. Bu Mi bilang kalau wajah Mbak Sum terlihat aneh. Seluruh wajahnya menghitam dan kondisi matanya melotot. Tidak cuma itu, bagian tubuhnya yang lain juga tidak kalah hitam. Ada luka semacam melepuh dan juga dipenuhi nanah. Keluarga Mbak Sum sendiri juga tidak bisa berbuat banyak. Hingga sempat memanggil orang pintar, yang anehnya tidak ada yang sanggup. Bahkan baru melihat rumahnya saja, mereka sudah bilang kalau tidak mampu. Keluarganya pun akhirnya menyerah dan mulai pasrah. Hampir semua tetangga yang berkeluarga tahu akan hal itu dan sepakat untuk tidak membongkar rahasia ini, terutama agar orang di luar kampung tidak mengetahuinya juga. Setelah kurang lebih dari setengah bulan Mbak Sum menderita, akhirnya keluarganya menyatakan beliau telah meninggal. Adi bercerita bahwa saat pemakamannya juga ada yang aneh. Rumahnya ditutupi oleh kain hitam. Hampir semua wajah orang dewasa memucat saat itu. Pemakaman dilangsungkan tertutup. Adi menceritakan lagi teror pocong Mbak Sum yang menghampiri Bu Mi, tetangganya. Setelah acara tahlilan yang dilaksanakan setelah sholat Isya, Bu Mi membuka warungnya. Beliau biasanya menyajikan kopi untuk tetangga atau orang sekitar yang sekedar ingin mencari angin. Tapi malam itu suasana terasa agak berbeda. Tidak pernah Bu Mi merasa kondisi desanya sesepi ini. Dia hanya duduk sambil melihat jalanan yang kosong. Kemudian firasatnya tiba-tiba tidak enak. Bu Mi merasa malam ini dia tidak seharusnya buka warung. Benar saja, setelah merasakan hati dan pikiran yang tidak tenang, sekarang Bu Mi mencium aroma kembang Kamboja yang sangat menyengat. Dilihatnya ke sana kemari, mencari dari mana asal bau ini muncul. Jalanan masih sepi, sementara angin dingin malam berhembus. Masih jam 8:30, namun suasana nyaris seperti jam 12 malam. Sampai akhirnya Bu Mi mendengar suara seseorang yang memanggil. Suaranya merintih. Bu Mi tahu pemilik suara ini. Beliau juga tahu dari mana suara ini terdengar. Tapi hati dan pikirannya mencoba menolak. Sementara suara memanggil itu terus terdengar. Setelah perang batin, Bu Mi akhirnya berbalik. Dilihatnya sosok yang memanggilnya berdiri di depan pintu warung. Seketika itu, Bu Mi cuma bisa berucap istighfar sambil menutup matanya rapat-rapat. Samar, Bu Mi masih mendengar sosok yang menyerupai Mbak Sum berbicara untuk meminta tolong kepada Bu Mi. Bu Mi masih menutup mata sambil mulutnya memanjakan ayat-ayat. Namun suara itu tidak mau hilang. Terus meminta tolong. Dengan keberanian yang tersisa, Bu Mi melihat Mbak Sum masih berdiri. Tapi Mbak Sum seperti tidak mengindahkan permintaan Bu Mi. Sosok itu masih berdiri di depannya. Mbak Sum terus meminta tolong. Bu Mi tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sampai akhirnya Bu Mi mengingat kenapa Mbak Sum menemuinya. Bu Mi pun memohon maaf bila memiliki kesalahan. Dan Bu Mi pun juga memaafkan Mbak Sum. Pocong Mbak Sum pun pergi. Malam itu juga Bu Mi merapikan dagangannya dan pergi pulang. Namun Bu Mi belum menceritakan ini ke semua warga, karena hampir sebagian orang nanti akan mendapat gilirannya sendiri. Rian dan Adi mengetahui alasannya kenapa kalau pocong yang menyerupai Mbak Sum itu pilih-pilih korbannya. Adi pun bercerita lagi mengenai teror berikutnya yang menghampiri Mbak Ida yang merupakan tetangga jauh. Rumahnya hanya beberapa blok dari Mbak Sum, karena suaminya masih bersaudara dengan suami Mbak Sum. Dulu saat Mbak Sum masih sakit, Mbak Ida lah yang merawat. Mbak Ida merupakan salah satu orang yang paling tahu betapa aneh penyakit yang menyerang Mbak Sum. Ketika Mbak Sum meninggal, Mbak Ida yang ikut memandikan jenazah beliau. Suatu malam, hujan baru turun. Mbak Ida sedang di rumah menghabiskan waktu untuk menonton TV. Sementara suaminya saat itu mendapatkan tugas shift sore di sebuah pabrik kertas. Lokasi rumahnya sendiri berada di samping kebun pisang, cukup jauh dari rumah tetangga. Sekitar jam 11 malam, Mbak Ida yang masih menonton TV belum ada keinginan untuk tidur.
sementara hujan masih turun, meski hanya sekedar rintik-rintik. Hingga suara ketukan pintu mengalihkan perhatiannya. Awalnya Mbak Ida ragu, mungkin salah dengar. Tapi suara itu kembali lagi, dan Mbak Ida bangun dari tempatnya, berjalan menuju ruang tamu. Tidak pernah terpikir sebelumnya akan ada tamu malam-malam begini. Jadi Mbak Ida hanya mengintip dari jendela kaca yang hanya ditutupi selampu. Ketika ia mengintip, ternyata tidak ada siapapun yang bertemu. Mbak Ida pun kembali menonton TV, dan baru saat ia duduk-duduk, kembali terdengar suara ketukan pintu yang lebih keras dari sebelumnya. Namun tetap saja tidak ada siapapun di depan rumah ketika Mbak Ida memeriksanya dari balik jendela. Hal ini terjadi sampai ketiga kalinya, hingga Mbak Ida menunggu suara ketukan itu di ruang tamu. Dan benar saja, suara ketukan itu kembali terdengar. Karena mungkin ingin menangkap siapa yang sudah bersikap iseng, tanpa mengintip jendela, Mbak Ida membuka pintu. Tepat ketika pintu dibuka, Mbak Ida hanya bisa mematung melihat sosok yang berdiri dengan kain kafan kotor melotot ke arahnya. Mbak Ida terkejut melihat sosok pocong Mbak Sum yang seram dan memiliki bau amis seperti bangkai ayam. Keesokan harinya, suami Mbak Ida, yakni Mas Eko, menemukan Mbak Ida pingsan di ruang tamu dengan pintu terbuka lebar. Mas Eko yang panik segera membangunkan Mbak Ida, dan kabar mengenai teror pocong Mbak Sum pun menyebar, ditambah pengakuan Bu Mi yang juga melihatnya tempo hari, dan beberapa cerita lainnya dari warga desa yang dihantui. Hingga pada akhirnya, di malam 40 hari, semua warga ramai mengadakan pengajian khusus di dekat pemakaman. Dan setelah malam itu, pocong yang menyerupai Mbak Sum sudah tidak menampakkan diri lagi. Terlepas dari apa yang menimpa desa dan musibah keluarga Mbak Sum, belum ada yang bisa memastikan apakah itu benar-benar Mbak Sum ataukah jin yang menyerupai Mbak Sum. Karena pernah ada yang berbicara kalau itu bukanlah Mbak Sum, tetapi jin yang kebetulan ingin menggoda.